kepada Ibu Dr. Hasin Umi Anissa, SEMM, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ferdian ya atas tadi ya perkenalannya dan juga mengawali acara kita pada siang hari ini. Wah, ini kondisinya memang agak ini ya Mas Ferdian ya, kalau nggak dikobarkan semangat nih, nanti bisa ngantuk gitu ya, apalagi sudah makan siang gitu ya. Ini aduh itu memang jam-jamnya enak untuk tidur ya, tapi insya Allah ya adik-adik mahasiswa di sini calon entrepreneur muda ya sudah siap untuk menerima materi pada hari ini gitu ya. Saya ucapkan juga terima kasih ya Mas Ferdian dan juga Bapak Ibu tim pelaksana program Wirausaha Merdeka ya yang juga telah hadir pada siang hari ini. Oke ya, tadi dengar suara Mas Ferdian itu rasanya juga ingin tidur nih Mas Ferdian ya, suaranya seperti penyiar di TV gitu ya. Wah, ini ya semoga adik-adik mahasiswa tidak tidur ya, tapi tadi sudah dikobarkan semangat ya. Supaya semangat lagi nih, tadi Ibu sudah bikin yel-yel ya, yel-yel tadi dari pagi sampai sore. Nanti kalau misalnya Ibu bilang wirausaha muda ya, adik-adik mahasiswa bilang apa? Tumbuh, berkembang, dan sukses. Oke ya. Oke, ini sepertinya harusnya open kamera ya Mas Ferdian ya. Kalau ini tidak open kamera nih nggak seru nih. Ayo adik-adik mahasiswa, silakan open kamera supaya kita bisa lihat nih adik-adik mahasiswa yang semangatnya tinggi, wajah-wajah orang semangat tuh seperti apa sih gitu ya. Ayo silahkan yang bisa open kamera untuk open kamera. Gitu. Ya, saya ingin ini nih. Ada yang mengawali untuk yel-yel nih ya. Oke, saya pandu dulu nih. Ini ada Berliana Julianti, bisa memandu untuk yel-yel? Mbak Berliana, wah langsung close kamera nih. Oke, ayo Berliana Julianti, dari mana? Dari Universitas Lampung Mangkurat, Bu. Oke, masih ingat yel-yel kita tadi pagi? Ulun sudah lupa, Bu. Oh, sudah lupa? Oke, ya pengaruh makan siang ya, jadi lupa gitu ya. Oke, yel-yelnya kalau kita awali dengan wirausaha muda, nanti disambut oleh teman-teman ya dengan apa? Tumbuh, berkembang, dan sukses. Gitu. Oke, silakan Berliana. Wirausaha muda, Tumbuh, berkembang, dan sukses. Aduh, masih lemes. Sekali lagi dong, Berliana yang semangat. Wirausaha muda, Tumbuh, berkembang, dan sukses. Oke, ya nggak apa-apa ya, karena ini memang jam-jamnya enak untuk istirahat, tapi saya yakin adik-adik mahasiswa generasi milenial nih ya, pasti semangatnya tinggi sekali gitu ya. Oke, kalau tadi ya kita sudah membahas terkait dengan manajemen organisasi, MSDM itu apa, kemudian juga kita sudah membahas bagaimana sih langkah proses ya yang bisa adik-adik lakukan ya terkait dengan manajemen sumber daya manusia untuk kesuksesan organisasi atau usaha yang akan adik-adik mahasiswa ini ya lakukan. Kemudian tadi juga kita sudah membahas terkait dengan rekrutmen. Siang hari ini ya, Ibu akan melanjutkan pembahasan pekerjaan atau di sini nanti kita bahas terkait dengan analisis sumber daya manusia ini ya, analisis jabatan pada manajemen sumber daya manusia. Ini saya ganti supaya dan Ibu juga ganti kerudung nih ya merah supaya semangat gitu ya, dan siang ini kalau nggak dibikin semangat itu nanti ngantuk gitu ya. Oke, nah oke Ibu akan slideshow sebentar. Ya, sudah bisa dilihat semua ya. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan pekerjaan dan juga workplace safety gitu ya. Jadi bagaimana nanti adik-adik mahasiswa membuat perencanaan pekerjaan untuk di usaha yang akan adik-adik rintis ya, atau yang sudah punya usaha, mungkin bisa di-review lagi ya terkait dengan perencanaan pekerjaan atau yang di sini dikenal juga dengan analisis jabatan.
Oke, ya ini saya awali dengan analisa jabatan. Ya, kalau di dalam teori di Human Resource Management, memang ketika kita membuat perencanaan terhadap pekerjaan, maka kita juga akan membuat analisa jabatan. Apa sih analisa jabatan itu, gitu ya? Nah, sebelum mengawali terkait dengan analisa jabatan itu apa, ya, ini Ibu awali dengan dasar pemikiran bahwa untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja ya untuk usaha adik-adik, maka terlebih dahulu harus diperlukan jenis atau kualitas karyawan yang akan diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan ditarik. Jadi intinya kalau adik-adik nanti gitu ya, jadi kan pasti adik-adik akan perlu nih ya, kalau tadi kan setelah ini ya founding team ya adik-adik akan merekrut karyawan baru. Kalau misalnya usahanya sudah berkembang seperti itu ya. Kalau misalnya cukup founding team 2 orang saja ya is oke ya, tidak perlu untuk merekrut karyawan. Tapi ketika misalnya adik-adik mahasiswa nanti memerlukan ya jumlah timnya bertambah, karyawannya itu perlu merekrut karyawan karena memang tugas ya atau bidang usahanya itu sudah bertambah, maka harus apa ya menentukan terlebih dahulu kebutuhan akan tenaga kerja. Sehingga apa diperlukan misalnya apa adik-adik nanti perlu kualitas karyawan atau jenis karyawan yang seperti apa sih? Apakah harus pendidikannya tinggi ataukah tidak perlu pendidikan tinggi tapi dia banyak keterampilannya nih gitu ya. Atau misalnya memerlukan yang fisiknya kuat nih gitu ya. Nah, ini akan bisa didapatkan jika apa? Kita gitu ya, kita melakukan analisa kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi tidak hanya sekedar rekrutmen, udah saya perlu karyawan sudah gitu langsung dipenuhi, tapi perlu dilakukan analisa terlebih dahulu. Nah, mutu tenaga kerja atau kualitas tenaga kerja maka perlu untuk melakukan ini rancangan jabatan dan studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan. Jabatan di sini adalah lebih kepada pekerjaan ya adik-adik mahasiswa. Nah, misalnya terkait dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, ini nanti terkait dengan beban kerja dan juga menganalisa pekerjaan itu jenisnya seperti apa sih dan memerlukan karyawan yang seperti apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisa jabatan gitu ya. Misalnya adik-adik yang punya bisnis ya tadi ya usaha kuliner nih ya. Kuliner berarti di sini perlu ya memetakan atau melakukan analisa terhadap ya bidang-bidang atau nanti tugas yang perlu dilakukan oleh karyawan terkait dengan di tadi rumah kuliner tadi ya. Misalnya adik-adik membuka kuliner rumah makan masakan khas Banjar gitu ya. Itu berarti apa? Pasti akan memerlukan misalnya ya, orang yang bisa masak menu khas Banjar. Kemudian yang kedua, orang nanti yang menyajikan. Kemudian yang ketiga, perlu marketing untuk promosi gitu ya. Karena pasti ya masyarakat atau customer ya, itu masih sangat suka sekali dengan masakan khas Banjar seperti itu. Nah, ini perlu kemudian dianalisa dulu gitu ya, jabatan atau pekerjaan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kuliner tadi. Nah, ini definisi analisa jabatan. Jadi kalau menurut Destler tahun 2000 ya, jadi analisa jabatan atau pekerjaan di sini adalah bagaimana sebuah ini ya prosedur untuk misalnya apa adik-adik mahasiswa nanti mendapatkan gitu ya orang yang memiliki gitu ya, memiliki skill, kemudian juga keahlian yang tepat ya dan juga jenis atau karakter orang yang memang ya bisa kemudian direkrut ya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ya. Jadi ya merekrut ya atau misalnya di sini merekrut tenaga kerja itu memang diperlukan orang yang memang tepat gitu ya. Sehingga ya job analisis ini atau analisa pekerjaan ini memang memerlukan ya beberapa ya pertimbangan dan juga analisa yang mendalam. Nah, hasil dari job analisis ini adalah apa? Dirumuskan menjadi deskripsi dan spesifikasi jabatan atau spesifikasi pekerjaan. Misalnya, deskripsi pekerjaan terkait dengan ini ya
yang bagian masak nih untuk masakan khas Banjar tadi ya, maka apa? Yang pertama dia bisa memasak menu ya, menu khas Banjar. Kemudian yang kedua dia memiliki keterampilan dan kecepatan serta keuletan nih. Kalau masaknya itu lama, misalnya satu menu 1 jam, wah lumayan nih, nanti customer pada hilang. Nah, berarti apa diperlukan yang memiliki kecepatan nih ya dalam memasak menu yang misalnya satu menu mungkin berapa menit seperti itu, gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas apa sih deskripsi dan spesifikasi pekerjaan itu. Job analisis ini adalah merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang berusaha memotret masing-masing pekerjaan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting terkait dengan pekerjaan seperti tujuan, tugas, dan tanggung jawab, serta apa? Kondisi kerja serta kompetensi. Jadi analisis pekerjaan itu merupakan fungsi SDM yang berusaha tadi ya, bagaimana melihat pekerjaan di dalam organisasi itu sehingga tadi ya perlu aspek-aspek ya terkait dengan pekerjaan itu. Oh, pekerjaan kalau sebagai ini ya chef ya di rumah makan ya masakan khas Banjar berarti dia perlu apa? Tujuan dari tukang masak itu apa? Chef itu apa? Kemudian tugasnya apa? Tanggung jawabnya bagaimana? Kemudian kompetensi yang diperlukan apa? Nah, itu adalah analisa pekerjaan. Nah, analisa pekerjaan ini proses yang sistematis ya adik-adik mahasiswa untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, ya, keterampilan, knowledge, ya, dan juga apa spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan itu. Jadi sebelum melakukan analisa jabatan atau analisa pekerjaan, adik-adik mahasiswa memang harus mengerti. Oh, saya ketika buka kedai minuman ini ya boba gitu ya atau Thai tea berarti saya harus tahu Thai tea itu prosesnya seperti apa sih ketika nanti buka cabang ya misalnya outlet berarti apa nanti diperlukan orang-orang yang bisa mengisi pekerjaan itu yang memang memenuhi syarat dalam analisa pekerjaan itu gitu ya. Nah, ini perbedaan antara jabatan dengan posisi ya. Jadi kalau suatu jabatan atau pekerjaan itu terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi itu bisa mencapai tujuan gitu ya. Kalau posisi itu adalah kumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh satu orang. Dan biasanya atau dalam satu posisi itu gitu ya, itu biasanya ada setiap orang yang dalam satu organisasi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih hasil dari analisa jabatan atau analisa pekerjaan? Jadi ketika nanti adik-adik mahasiswa itu tadi ya, jadi kalau mau membuka usaha memang harus mendalami dan mengerti usaha yang mau dibuka. Jadi tidak hanya sekedar ikut tren. Trennya sekarang sedang ini ya marak nih minuman boba gitu ya, cappuccino boba atau Thai tea atau boba segala macam gitu ya. Kalau Kak Ferdian suka nggak minuman boba? Saya suka banget, Bu, minuman boba. Apalagi yang manis kan? Oke, betul ya. Manis dan ada sensasi sendiri kan seperti itu. Nah, Kalau saya juga, Bu. Halo, ya yang baru bergabung, oke selamat bergabung ya. Jadi memang ada mahasiswa harus mengetahui benar ya karakteristik kalau buka kedai minuman seperti boba itu seperti apa sih? Karena ini nanti yang menentukan ya terkait dengan analisa pekerjaan ya, sehingga apa analisa pekerjaan itu akan menghasilkan deskripsi pekerjaan itu, spesifikasi dan juga standar kinerja. Sehingga adik-adik mahasiswa ketika nanti menilai nih oh karyawan saya ini tugasnya bagus nggak, kinerjanya bagus nggak, sudah ada standarnya. Nah standar itu diperoleh dari deskripsi dan spesifikasi pekerjaan itu, gitu ya. Nah inilah pentingnya ya adik-adik mahasiswa ketika adik-adik memulai suatu bisnis perlu untuk benar-benar mengetahui dan mendalami bisnisnya sehingga nanti bisa bisa menentukan apa sih deskripsi pekerjaan itu dan spesifikasi standarnya. Oke, nah ini ada deskripsi dan spesifikasi atau persyaratan untuk pekerjaan gitu ya. Jadi kalau deskripsi pekerjaan ini gambaran singkat, cermat dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hubungan dari satu pekerjaan tertentu. Jadi supaya apa? Tujuannya agar ketika adik-adik mahasiswa menjalankan
usahanya itu nggak sekedar dijalankan saja atau trial and error gitu ya, nggak masanya karena adik-adik mahasiswa kan intelektual ya dari kampus sehingga ketika menjalankan usaha itu harus ada ilmunya gitu ya. Oke. Kemudian deskripsi jabatan ini isi ya, isi pekerjaannya, identifikasi pekerjaan, nama pekerjaan. Misalnya ini ya kalau sudah nanti jadi perusahaan kecil gitu ya, sifat jabatan macam-macam ya, kemudian kualifikasi ya, kualifikasi umum dan juga kualifikasi khusus. Nah, persyaratan untuk pekerjaan ini terkait dengan kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki atau menjalankan tugas. Misalnya apa sih? Syarat umumnya pendidikan, pengalaman gitu ya. Misalnya kalau yang bekerja di apa ya kedai minuman boba misalnya ya atau Thai tea, oh pendidikan nggak harus ya SMA mungkin ya tamatan SMP juga bisa ya, tapi dia memiliki pengalaman gitu ya. Nanti jangan sampai nanti ngasih bobanya terlalu banyak ya, akhirnya tidak bisa diminum gitu ya. Nah, kemudian syarat khususnya apa? Kondisi fisik, psikis ya, jenis kelamin, minat dan bakat juga bisa ya adik-adik mahasiswa tentukan gitu ya. Misalnya nanti untuk outlet tertentu nih, karena memang misalnya outletnya agak jauh atau apa gitu ya, perlu kondisi fisik yang kuat gitu ya. Jenis kelaminnya ditentukan misalnya laki-laki silakan gitu ya. Ini akan tergantung kepada analisa tadi ya pekerjaan ya, deskripsi pekerjaannya gitu ya. Nah, ini prinsip dan prosedur dalam analisis jabatan ya. Jadi prinsip dalam analisa pekerjaan itu memang harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan batas-batas pekerjaannya ya. Jadi sehingga apa tadi ya adik-adik mahasiswa bisa menilai secara profesional pekerjaan dari karyawan adik-adik ya. Kemudian yang kedua harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya. Jadi objektif menggunakan data berkaitan dengan wewenang yang ada, subjektif pribadi dihindarkan. Jadi adik-adik mahasiswa memang harus menentukan nih secara profesional. Pekerjaan ini ya misalnya kemarin Ibu sempat mendampingi untuk usaha cappuccino cinco ya. Nah, cappuccino cinco itu memerlukan misalnya apa? Laki-laki perempuan bisa asal tadi dia sesuai dengan SOP ya, bagaimana ketika dia memblender ya, kemudian memberi cincaunya, kemudian memecahkan es batunya gitu dan lain-lain ya, itu semuanya harus secara profesional dan penilaiannya tidak boleh subjektif. Kemudian proses kegiatan dalam jabatan itu juga harus disusun secara kronologis. Nah, tadi ya sebelumnya sudah kita bahas kan terkait dengan standar operasional prosedur. Oh, kalau membuat cappuccino cinco itu bagaimana sih? Oh, pertama ya apa ya, apa dulu tadi, menaruh itu ya bubuk kopinya ya, kemudian gulanya ya, porsinya kan sudah ada gitu ya. Kemudian setelah itu dimasukkan es batunya, kemudian di-blender. Setelah itu dimasukkan di dalam gelas, gelasnya sebelumnya diberikan apa, coklat cair, kemudian baru dimasukkan hasil blenderan tadi, kemudian ditutup, kemudian ada ditaruh sedotan, itu sebenarnya harus disusun secara kronologis, jangan dibiarkan sudahlah pasti orang paham tuh atau misalnya pasti setiap karyawan paham tuh terkait dengan membuat cappuccino cinco. Belum tentu ya. Jadi kita memang harus menyusun secara kronologis terkait dengan pekerjaan itu. Sehingga apa? Bisa terhindar dari kesalahan dalam pekerjaan dan juga terhindar dari kecelakaan kerja, nanti akan kita bahas ya, dan juga terhindar dari apa? Kinerja yang tidak baik gitu ya. Kemudian juga harus memperhatikan situasi pekerjaan ya. Jadi ini prinsip dalam analisa pekerjaan gitu ya. Dan juga adik-adik mahasiswa saya yakin karena sudah terbayang nih saya nanti mau bikin usaha apa sih gitu ya. Nah, tadi ya perlu kemudian benar-benar menguasai pekerjaan itu seperti apa. Nah, prosedur untuk analisa jabatan atau pekerjaan ini harus pertama menentukan dulu tujuan analisa pekerjaan itu. Kemudian pekerjaan analisa pekerjaan itu seperti apa, jadi harus membuat perencanaan
Ya, ingat ya, perencanaan itu sangat penting. Orang yang tidak membuat perencanaan berarti dia telah merencanakan kegagalan. Wah, itu ya. Jadi harus hati-hati. Atau misalnya, Bu, nggak perlu perencanaan, langsung jalan saja. Jangan ya, tapi perlu perencanaan. Kemudian mengumpulkan data pekerjaan, pengolahan data, penyajian hasil analisis jabatan, dan juga penyusunan program manajemen sumber daya manusia lainnya. Ya. Nah, ini deskripsi dan spesifikasi jabatan. Kalau deskripsi jabatan itu adalah terkait dengan dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Oh, pekerjaan itu tugasnya apa sih? Kewajibannya apa sih? Tanggung jawab dari pekerjaannya itu apa? Nah, itu harus ditentukan tuh ya. Nah, itu dibuat dokumennya, kemudian nanti jadilah standar operasional prosedur. Sedangkan spesifikasi jabatan ini terkait dengan kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan pekerjaan tersebut. Misalnya nih, oh cukup lulusan SMP atau SMA, kemudian memiliki pengalaman ya, kemudian apalagi memiliki kemampuan teknis ya dan lain-lain seperti itu ya. Silahkan adik-adik yang mengetahui nanti saya akan membuka usaha apa, kemudian spesifikasi pekerjaan itu seperti apa. Nah, standar kinerja jabatan. Selain dalam analisa jabatan itu melahirkan tadi ya, deskripsi pekerjaan jabatan, kemudian juga spesifikasi pekerjaan, juga apa? Menghasilkan standar kinerja jabatan. Nah, standar kinerja jabatan ini misalnya apa sih? Sasaran-sasaran baik kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga gini, ketika adik-adik mahasiswa itu mau menilai kinerja karyawan adik-adik ya berdasarkan atas standar yang sudah dibuat. Jangan sampai menilai kinerja karyawan, tapi adik-adik nggak punya standarnya. Wah, ini akan menjadi apa ya? Menjadi permasalahan yang nanti bisa mengakibatkan ya usaha adik-adik itu tidak berkembang, gitu ya. Jadi harus ditentukan standar kinerjanya seperti apa, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kuantitatif misalnya apa? Kinerja seseorang yang dilihat dari peningkatan penjualan, target produksi misalnya, oh dia ternyata bisa mencapai tuh target penjualan dan juga target produksi, maka dikatakan kinerjanya bagus. Seharusnya misalnya sebulan bisa menjual gitu ya berapa cup ya cappuccino cincok misalnya sekitar 200 cup gitu ya. Ternyata dia tercapai tuh malah lebih dari 200 cup, maka dikatakan kinerja secara kuantitatif itu bagus. Kalau kualitatif itu dilihat dari peningkatan keterampilan, perbaikan sikap dan perilaku. Misalnya gini, sisi kuantitatifnya bagus, dia bisa mencapai target penjualan. Tapi ternyata perilakunya kok nggak bagus sih gitu ya. Misalnya apa? Dia suka menjelekkan temannya atau bersikap tadi ya seperti dikatakan sebelumnya ya ada perilakunya barbar Bu gitu ya. Nah, itu berarti apa? Kinerja secara kualitatif berarti jelek gitu ya. Nah, jadi melihat kinerja karyawan adik-adik nanti juga harus secara objektif ya, yang dinilai dari secara kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Oke. Nah, ini metode pengumpulan untuk informasi analisis jabatan. Adik-adik bisa menggunakan dengan apa? Dengan wawancara, kuesioner gitu ya, observasi, kemudian catatan pemegang pekerjaan itu dan kombinasi. Silakan adik-adik bisa observasi, bisa lihat nih wawancara. Kenapa sih Anda memenuhi target penjualan nih, tapi kok sikapnya jelek gitu ya. Nah, ini perlu kemudian dieksplor ada apa, apakah ada permasalahan ataupun lainnya. Nah, ini jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan ya. Jadi intinya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik mahasiswa ketika menjalankan suatu usaha itu memang harus dilaksanakan dengan benar-benar dan berbasis pada ilmu. Tidak hanya sekedar trial and error gitu ya, tidak ya, tapi memang berbasis kepada ilmu. Nah, inilah makanya adik-adik diberi pengetahuan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jenis-jenis data yang dikumpulkan misalnya terkait dengan aktivitas kerja. Nah, aktivitas dan proses kerjanya itu seperti apa ya ketika dia tadi bisa mencapai target penjualan atau target produksi, aktivitasnya seperti apa sih? Kemudian yang kedua,
ya, catatan aktivitas ya. Ini misalnya dalam bentuk film atau dokumentasi lainnya itu perlu dilihat dia melaksanakan sesuai dengan prosedur enggak gitu ya, ataukah asal saja. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Oh, ternyata ketika dia bikin cappuccino cincau itu enggak ada takarannya asal aja ya. Harusnya kan ada takaran. 1 sendok cappuccino, kemudian berapa sendok untuk gulanya, kemudian cincaunya juga berapa. Potongan cincau juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi memang harus memperhatikan secara detail terkait dengan aktivitas kerja. Kemudian aktivitas yang berorientasi karyawan. Ini seperti perilaku manusia, seperti tindakan fisik ya, dan komunikasi dalam pekerjaan. Kemudian gerakan dasar untuk analisis metode dan tuntutan kerja pribadi. Kemudian juga perlu juga ya dalam jenis data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan itu juga terkait dengan mesin, perkakas, peralatan, alat bantu kerja yang digunakan ini juga harus dicek gitu ya. Nah, kemudian hal berwujud dan tidak berwujud yang berkaitan dengan pekerjaan itu, misalnya apa? Pengetahuan ya, bahan yang diolah, produk yang dibuat atau jasa yang diberikan. Nah, ini data-data yang dikumpulkan dalam analisis jabatan atau pekerjaan. Jadi ketika adik-adik mahasiswa nanti membuat analisis jabatan atau pekerjaan itu, maka memang adik-adik mahasiswa harus menguasai terkait dengan produk yang dihasilkan itu, ya. Nah, ini jenis-jenis data yang dikumpulkan juga ya. Jadi selain tadi ya, ada hasil kerja, analisis misalnya kesalahan, standar kerja, ukuran kerja, konteks jabatan, misalnya jadwal kerja, insentif finansial dan non finansial, kemudian kondisi kerja secara fisik, ya, konteks organisasional dan sosial. Ini juga harus adik-adik mahasiswa perhatikan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan persyaratan pribadi untuk pekerjaan itu ya. Misalnya apa? Kepribadian dan minatnya. Dia memiliki karakter individu seperti apa sih? Atau kemudian kalau kemudian wah bahaya nih ya kalau sedang tidak minder cappuccino cincau jadinya terlalu lama atau terlalu cepat sehingga masih ada butiran-butiran cappuccinonya. Nah, ini juga berbahaya ya. Nah, ini perlu ya kemudian dibikin ya persyaratan pribadi untuk mengisi dalam pekerjaan itu. Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan ini tergantung ya pada jenis pekerjaan dan juga pengalaman kerja gitu ya. Apa sih manfaat analisis jabatan atau pekerjaan itu? Pertama adalah sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi sumber daya manusia, seperti apa sih rekrutmen dan seleksi ya. Jadi ketika adik-adik mahasiswa nanti mau merekrut dan menyeleksi karyawan baru, itu sudah ada standarnya. Standarnya dari mana? Dari analisa jabatan. Karena apa? Analisa jabatan tadi menghasilkan 3 hal ya. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan, yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan, dan yang ketiga adalah standar kinerja dari pekerjaan itu. Nah, sehingga akhirnya tidak akan salah dalam merekrut karyawan baru karena sudah jelas ya standarnya. Kemudian manfaat analisis jabatan yang kedua itu adalah sebagai bagian penting dalam perancangan sistem organisasi secara keseluruhan. Misalnya, nanti adik-adik mahasiswa ketika bisnisnya sudah maju nih, sudah berkembang. Oh, berarti apa? Perlu nih pembagian masing-masing divisi gitu ya. Kemudian perlu juga pembuatan aliran kerja serta bisa juga mendesain ulang pekerjaan itu sendiri. Kalau misalnya tadi ya, ingat ya mindset-nya adik-adik mempunyai usaha itu long term ya, jangka panjang dan menjadi besar. Jangan mindset-nya yang penting untuk memenuhi tugas sajalah gitu ya, atau jangka pendek aja. Tidak ya, siapa tahu berkembang menjadi besar sampai juga menjadi perusahaan gitu ya. Kemudian bisa melakukan diferensiasi produk seperti itu ya. Nah, ini analisis jabatan sebagai perangkat dasar dalam manajemen sumber daya manusia ya. Kalau adik-adik lihat ya di sini, analisis jabatan itu menghasilkan tadi ya 3 ya. Kalau di sini dimulai dari 2 dulu, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan itu melingkupi apa saja sih? Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Sedangkan spesifikasi jabatan itu akan melingkupi apa? Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Nah, beda ya. Kemampuan itu nanti dia akan menjadi expert
ahli. Misalnya ada di mahasiswa buka kedai kopi, pasti di situ ada barista ya. Nah, yang menjadi barista itu nggak setiap orang loh ya, tapi dia harus expert, ahli dalam membuat racikan kopi itu. Kalau kedai kopi nggak punya barista, itu kurang lengkap. Walaupun sekarang juga ada mesin ya untuk mesin langsung untuk membuat cappuccino atau kopi yang sudah dimix itu sudah ada. Tapi kalau kedai kopi nggak ada barista itu nggak afdol gitu ya. Nah, dari deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan ini, maka inilah yang kemudian akan ya menjadi perangkat dasar bagi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Misalnya apa? Pertama, adik-adik akan bisa untuk menentukan perencanaan sumber daya manusia. Oh, kalau nanti saya merekrut karyawan baru harus seperti ini loh, gitu ya. Oh, dia harus memiliki spesifikasi atau kualifikasi pekerjaan atau keterampilan apa. Kemudian juga apa? Rekrutmen, seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, misalnya tadi ya, oh perlu peningkatan kompetensi barista, kemudian dikursuskan atau diikutkan training. Kemudian juga apa? Bisa untuk menilai kinerja, bisa untuk sebagai dasar pemberian kompensasi ya. Nah, ini juga ya dari deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan ini juga menjadi dasar untuk adik-adik bisa memberikan kompensasi. Saya mau memberikan kompensasi besar atau tidak tergantung dari mana? Tergantung dari deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Kemudian keselamatan dan kesehatan juga ya. Dari deskripsi jabatan itu juga kita bisa menentukan bagaimana sih agar karyawan itu bekerja itu aman, safety gitu ya. Nah, kemudian hubungan karyawan dan ketenaga kerjaan, kemudian adik-adik mahasiswa juga bisa menghindari dari permasalahan hukum dan juga analisis jabatan untuk tim ya. Siapa tahu ya misalnya nanti adik-adik mahasiswa terima nih proyek ya, misalnya tadi kedai kopi gitu ya, terima proyek pemesanan kopi dalam jumlah cupnya banyak gitu ya. Nah, ini juga perlu akhirnya adik mahasiswa bisa untuk membentuk tim ya untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, ini hubungan analisis jabatan dan fungsi MSDM lain ya. Tadi penjelasan tadi ya Ibu Lewati ya. Nah, kemudian desain jabatan. Nah, desain jabatan ini terkait dengan rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ataupun karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut atau pekerjaan itu. Jadi memang benar-benar adik-adik mahasiswa akan menguasai ya terkait dengan usaha yang ada di mahasiswa jalankan ya. Oh, pekerjaan ini jenisnya seperti apa sih? Oh, memerlukan orang yang seperti ini ya. Dan ini ya perlu dirancang sedemikian rupa agar si pelaksana itu menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Ingat ya, tidak hanya kita itu mencapai profit atau tingkat penjualan tinggi, tapi kita juga ingin agar karyawan kita itu puas dalam bekerja. Nah, kalau puas dalam bekerja itu apa sih? Berarti apa? Didapatin bahwa karyawan itu senang bekerja di tempat Anda. Dan kalau senang, maka dia tidak akan memikirkan untuk resign. Nah, ini yang harus hati-hati sekali ya. Kalau karyawan sudah memikirkan untuk resign, berhenti, maka dia tidak akan bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Nah, unsur-unsur desain jabatan ini ada unsur organisasional, unsur lingkungan, dan unsur keperilakuan. Kalau unsur organisasional ini masuk dalam pendekatan mekanistik, ya, alur kerja, kebiasaan kerja, ergonomi, misalnya apa? Menaruh peralatan untuk bekerja itu juga harus diperhatikan oleh si owner dari usaha itu. Misalnya Ibu ambil contoh, cappuccino cincau lagi ya, misalnya menaruh blender, kemudian untuk gelas, cupnya, kemudian sedotan, ya, ini juga harus dipertimbangkan bagaimana gerak badan ya karyawan untuk melaksanakan tugas itu semua. Jangan sampai blendernya di sini, cupnya di mana, ya gelasnya di mana, sedotannya di mana. Ini akan mempengaruhi jumlah jam kerja yang akan dilakukan oleh karyawan. Nah, kemudian unsur lingkungan, kemampuan dan ketersediaan karyawan ya. Ini ekspektasi sosial dan budaya. Ini juga tadi ya unsur lingkungan juga menjadi hal yang penting karena ini nanti yang akan menyediakan ini ya karyawan yang memang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh
usaha adik-adik sekalian. Unsur keperilakuan ya, misalnya variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan juga umpan balik. Nah, sekarang supaya tidak ngantuk nih ya Kak Ferdian, ada tugas nih untuk adik-adik ya. Silakan dikerjakan mungkin waktunya 7 menit ya. Adik-adik membuat deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan pada usaha yang akan adik-adik jalankan. Oke ya. Dua hal saja. Oke, silakan dikerjakan. Nanti akan saya tunjuk beberapa orang ya untuk mempresentasikan tugasnya. Oke ya, tadi udah dipahami ya deskripsi jabatan itu apa, spesifikasi jabatan itu apa. Silakan dikerjakan mulai dari pukul sekarang ya. Oke, tadi silakan ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Oke, silakan dikerjakan. 7 menit ya, berarti selesai pukul 13.50 13.57 menit ya. Ya, pukul 14 lah ya. Silakan. Bagaimana? Apakah ada mengalami kesulitan? Halo? Oke, sepertinya mudah ya. Oke. Waktunya 6 menit lagi ya. Permisi, Bu. Boleh diulang mengenai tugasnya? Ya, jadi tugasnya Anda membuat ya latihan nih ya, membuat deskripsi dan spesifikasi jabatan atau pekerjaan nanti bagi usaha yang akan Anda jalankan gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih buka usaha cappuccino cincau ya, berarti apa saja sih deskripsi pekerjaan yang ada dan spesifikasi untuk pekerjaan itu gitu. Bagaimana? Jelas? Sangat jelas, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau yang di tempatnya ada laptop, bisa saja dibikin di PowerPoint, nanti bisa dipresentasikan. Oke, silakan dilanjut dikerjakan. Oke, waktunya 3 menit lagi. Oke, bagaimana? Sudah selesai, 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi nih. Oke ya, jadi bagi yang sudah punya usaha mungkin akan mudah ya untuk melakukan deskripsi dan membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Tapi bagi yang belum ya sebenarnya mudah juga ya karena Anda diminta untuk merancang ya dari sekarang deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dari usaha Anda begitu. Oke, ya waktunya 1 menit lagi, silakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai ya? Udah pukul 2. Oke, siapa nih yang akan ingin mempresentasikan dari tugas tadi? Ada? Saya boleh, Bu.
Boleh, silakan Hafiz. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Tadi disuruh bikin buat job description dan job specification. Di sini untuk nama usahanya sendiri yang ulun tuliskan itu usaha percetakan, namanya Aku Print, terus juga jenis jasa produksi, terus juga untuk job description-nya pertama di sini membutuhkan ada empat bidang. Yang pertama itu ada bidang marketing, divisi marketing. Nah, untuk yaitu lebih kepada sales jasa, terus juga marketing barang produk. Untuk job description-nya yang pertama tugas dan tujuan dibentuk jabatan ini untuk memikirkan dan memaksimalkan penjualan produk baik barang jasa maupun membina hubungan dan pelanggan secara terus-menerus dan juga terkait dengan penjualan produk. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya mencari pelanggan atau customer, terus juga mempertahankan customer, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan yang ada, terus memastikan pendistribusian bahwa produk telah diterima oleh pelanggan sesuai dengan waktu yang disepakati. Terus juga dari segi kewenangan itu mengeluarkan biaya promosi dan entertainment sesuai dengan batas otoritas. Terus juga hubungan kerja di dalam kantor 20%, luar kantor 80%. Terus kalau untuk job specification-nya minimal lulusan SMA atau SMK, terus juga pernah mengikuti pelatihan setidaknya pelatihan penjualan dasar atau sales atau marketing, terus juga pengalaman diperlukan mempunyai pengalaman bidang sales baik melalui program magang maupun pernah bekerja sebelumnya. Terus untuk kompetensi yang diperlukan inisiatif, percaya diri, kemampuan komunikasi dan mengambil keputusan. Terus berikutnya yang di bagian kedua itu divisi administrasi dan keuangan. Untuk job description-nya itu tujuan dibentuk jabatan itu untuk pencatatan setiap transaksi dan juga administrasi agar dapat tertata dengan baik, yang mana nantinya akan berguna untuk laporan keuangan dan lain sebagainya. Untuk tugas tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan administrasi, keuangan, mencatat setiap transaksi dan mengelola, menangani pembiayaan dan gaji karyawan, melayani pelanggan dan pemesanan. Kewenangannya mengelola keuangan dan berkas administrasi, hubungan kerja di kantor 100%, terus juga standar performanya, laporan keuangan sesuai, administrasi tertata dengan baik. Untuk job specification-nya minimal lulusan SMA atau SMK, terus pernah mengikuti setidaknya pelatihan administrasi maupun keuangan yang basic, terus punya pengalaman bidang administrasi maupun keuangan baik program magang maupun pernah bekerja sebelumnya. Kompetensi yang diperlukan teliti dan rapi, kemampuan manajemen, bisa korespondensi dan juga pembukuan dasar setidaknya jurnal umum, buku besar kayak gitu. Terus untuk selanjutnya divisi cetak dan finishing. Untuk job description-nya mengurusi setiap hal yang berkaitan dengan proses pencetakan dan finishing produk, baik dari kesesuaian cetak, kecepatan waktu cetak, dan menjamin kualitas hasil cetak. Untuk tugas dan tanggung jawab, melaksanakan kegiatan cetak and finishing, menetapkan kalkulasi harga cetak di usaha, terus juga mengontrol dan merawat kondisi mesin cetak, memastikan hasil sesuai dengan pesanan. Kalau kewenangannya menyusun dan mengusulkan beberapa saran guna menunjang kelancaran tugas serta dapat menggunakan semua peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau standar performanya memproduksi sesuai permintaan, dapat memproduksi tepat waktu. Untuk specification-nya minimal lulusan SMA SMK, mempunyai pengalaman bidang cetak, terus juga memahami terkait dengan peralatan, setidaknya tahu tentang alat-alat percetakan. Terus kompetensi yang diperlukan teliti, rapi, mampu mengoperasikan peralatan, mampu bekerjasama dengan tim, bertanggung jawab dan atas pekerjaan. Terus yang terakhir ada divisi desain, khusus terkait melayani dan memastikan desain sesuai dengan pelanggan yang ingin dicetak. Nah, kalau untuk job description-nya itu untuk melayani pelanggan yang ingin mencetak namun belum memiliki desain sebelumnya untuk mengerjakan segala sesuatu berkaitan dengan desain produk. Terus juga untuk tugas dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan desain, melayani pelanggan dan membuat desain, berkoordinasi dengan bagian cetak dan finishing, memastikan hasil cetak sesuai dengan permintaan. Terus juga kewenangannya menyusun dan sebagainya. Terus performanya mendesain sesuai dengan konsumen, waktu desain yang efektif, minimal lulusan SMA. Untuk job specification-nya minimal lulusan SMA, pernah punya
skill di bidang desain, terus juga untuk kompetensi yang diperlukan kreatif, mampu mengoperasikan aplikasi desain, imajinasi tinggi, teliti, sabar dalam desain dan disiplin. Mungkin itu sih, Bu. Oke. Ya. Sudah semua, Hafiz? Sudah, Bu. Oke, wah keren nih ya. Jadi sudah membuat untuk deskripsi pekerjaan dan juga terkait juga dengan spesifikasi jabatan ya untuk usaha Hafiz ya. Wah keren nih, sudah lengkap ya Hafiz ya. Lengkap terkait dengan tadi deskripsinya, spesifikasinya, kemudian juga kompetensinya. Oke, sukses ya Hafiz ya untuk usahanya nih. Tinggal nanti apa ya prakteknya, dan kalau tidak salah sudah dijalankan ya Hafiz. Iya, Bu, sudah dijalankan, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Percetakan ya, nanti Ibu bisa deh kapan-kapan cetak buku nih di Hafiz nih ya. Oke. Boleh, Ya. Bu, boleh, Bu. Oke ya. Nah ini Fis ya. Jadi salah satu ikut Wirausaha Merdeka itu kita bisa langsung terhubung dengan customer gitu ya. Adik-adik mahasiswa di sini nih juga sebenarnya sudah juga merupakan customer untuk usaha teman-temannya seperti itu. Belum lagi nanti dihubungkan juga dengan industri dan juga yang lainnya. Oke Fis. Sukses Fis ya. Oke. Selanjutnya selain Hafiz ada yang ingin mempresentasikan tugasnya? Ayo. Ada? Ini sepertinya malu-malu nih ya. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan tugasnya? Ini ada siapa nih ya? Eltina? Iya, Ibu. Ya, sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu, tapi nggak seperti punya Mas Hafiz. Oke, apa? Kita latihan kan? Oke, Iya. silakan Eltina. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Jadi di sini saya ingin usaha tentang jasa rangkai bunga atau jasa floris. Jadi di sini yang diperlukan itu ada deskripsi jabatan untuk produksi, divisi produksi. Jadi deskripsi jabatannya adalah bertugas untuk merangkai bunga dan membuat buket bunga dengan rapi dan sesuai contoh. Adapun spesifikasinya yaitu spesifikasi umumnya wanita minimal usia 19 tahun, belum menikah, pendidikan minimal SMA. Sedangkan spesifikasi atau kualifikasi khususnya itu memiliki keahlian di bidang merangkai bunga, wrapping bucket, dan memadu padankan warna, dan mampu bekerja sebagai tim. Kemudian di sini ada divisi yang kedua, yaitu divisi marketing. Adapun deskripsi jabatannya adalah memastikan ketercapaian penjualan terhadap target-target penjualan yang telah ditetapkan. Adapun spesifikasi umumnya yaitu sama seperti yang divisi produksi tadi, yaitu wanita minimal 19 tahun, belum menikah, pendidikan minimal SMA, sedangkan spesifikasi khususnya yaitu mampu menggunakan sosial media dengan baik dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itu aja, Bu. Oke, itu sudah bagus, Eltina ya, untuk awal membuat deskripsi dan spesifikasi tadi jabatan. Oh ya, Ibu tertarik nih, tadi ada salah satunya spesifikasi jabatannya. Kenapa tuh, Eltina? Pun, apa Ibu? Tadi ada ya salah satu spesifikasi jabatan, itu adalah belum menikah tuh. Kenapa tuh, Eltina? Iya. Kan jasa floris itu biasanya merangkai bunga, dan itu tuh kadang kita perlu cepat, Bu. Jadi nggak harus fokus juga, moodnya juga harus baik. Jadi kalau misalkan menikah tuh kadang kan lebih banyak masalahnya, kadang tertekan atau apa. Jadi nanti hasil wrappingnya tidak bagus. Mungkin gitu. Oke, semoga tidak menjadi alasan untuk tidak menikah ya, karena katanya Eltina, kalau menikah itu biasanya banyak masalah, Bu. Betul sih ya, karena yang diurusin nggak satu orang, tapi sudah 2 orang, apalagi sudah punya anak gitu. Begitu kan, Mas Ferdian? Mas Ferdian sudah menikah belum, Mas? Alhamdulillah, Ibu masih dicari. Oh, iya. Jomblo, Bu, jomblo.
Jomblo keren, Bu. Iya, First untuk Bali development tuh lebih terjamin. Karena nggak mungkin dong turismenya doang yang dibagusin, pasti kayak ya, kita lanjut ya sini ya. Oke, terima kasih Eltina. Jadi ada alasan karena untuk jasa untuk ini ya florist itu biasanya kan memang perlu kecepatan, ketelitian gitu ya. Mungkin untuk yang usahanya Eltina diutamakan bagi yang belum menikah ya, karena tadi ya perlu kecepatan dan juga ketelitian. Kemudian juga merangkainya juga harus bagus ya Eltina ya, seperti itu. Oke, Eltina sukses ya karena di mana domisilinya? Di Banjarmasin atau Banjarbaru, Eltina? Di itu Bu, Kabupaten dari Tokwala. Oh, di Batola. Oke, Batolanya di mana? Kecamatan mana? Kecamatan Mandastana, Bu. Oke, Mandastana. Belum ada ya di sana untuk rangkaian bunga ya? Belum Bu. Adapun kayak apa ya? Kualitasnya kurang bagus. Cuma ada Oke. satu orang di sini. Oke ya, semoga nanti sukses ya Eltina membuka di sana dan deket nih dengan tempat tinggal ibu ya, ibu di HBI. Oke ya, nanti bisa pesan tuh ya. Oke. Nah sekarang ibu pengen nih perwakilan dari Politala deh, siapa nih Politala yang mau mempresentasikan tugasnya? Halo, ada yang dari Politala? Di sini ada Mbak Mahmudah, ada siapa lagi nih ya? Oke. Di slide pertama Mbak Mahmudah dari Politala. Kemudian ada lagi, ada yang mau mewakili Politala? Nah, ini sepertinya apa tidur ya. Semoga tidak tidur ya yang off kamera nih. Yang off cam, semoga tidak tidur nih. Atau dari Uniba, silakan. Halo. Oke, dari UPR ada, dari UPR ada juga Ahmad Saputra, dari Universitas Ahmad Yani juga ada. Ayo, tidak perlu malu atau takut ya, ya. Ya Bu, izin Bu, saya mencoba. Oke, silahkan. Ahmad Saputra ya dari UPR ya. Palangkaraya. Oke, baik Bu. Izin share screen. Boleh, silakan. Ya. Setelah dari UPR nanti dari Politala ya. Oke. Oke Bu, ini struktur yang saya buat Bu, nama usahanya sendiri itu minta bantu Bu. Itu sejenis kayak layanan jasa pengetikan dan desain Bu. Di sini saya buat strukturnya ada pemilik Bu, ada juga manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, dan juga manajer pemasaran. Manajer keuangan sendiri itu tugasnya mengatur keuangan sendiri Bu, baik nanti keuangan dari input maupun outputnya. Manajer personalia itu tugasnya semacam ini Bu, yang mengatur sumber daya manusianya. Jadi dia yang mengatur bagaimana kualitas sumber daya manusianya, baik dari kualitas staf karyawannya itu sendiri. Yang ketiga adalah manajer operasional. Manajer operasional di sini fungsinya adalah bagaimana sih menjalankan sebuah sistem dari struktur usaha minta bantu sendiri, layanan jasa pengetikan dari klien sampai ke staf karyawan itu terlaksana dengan baik Bu. Yang keempat sendiri saya ada buat manajer pemasaran, itu bagian promosinya. Jadi di situ dari manajemen pemasaran itu akan bagaimana sih membuat promosi supaya usaha minta bantu ini dapat ini sih Bu, laris manis lah di pasaran baratnya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad Saputra dari UPR ya. Wah, ini sudah melaksanakan 2 tugas ya. Pertama sudah bikin struktur organisasi dan tadi struktur organisasinya sesuai dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, karena usahanya baru, maka struktur organisasi yang sederhana ya. Oke, kemudian juga tadi sudah membuat deskripsi terkait dengan jabatan dan juga spesifikasi untuk pekerjaan itu sendiri. Kalau Ibu boleh tanya Ahmad Saputra di
tempat tinggalnya di sekitarnya apakah sudah marak jasa tadi ya, usaha seperti yang akan dibuat oleh Ahmad Saputra? Kalau di tempat saya, Bu, Iya. untuk usaha ini masih minim sih, Bu. Masih jarang gitu yang usaha pengetikan sama usaha desainnya. Kebanyakan kan cuma fokusnya ada yang cuma di pengetikan, ada juga yang fokusnya cuma di desain. Tapi jarang sih, Bu, ada usaha yang menggabungkan kedua jenis usaha ini sih, Bu, kalau di tempat saya. Oke, ya bagus ya. Oke, nanti kalau misalnya usahanya sudah berkembang itu ya, Ibu sarankan bisa juga ini ya, apa namanya, dikembangkan juga untuk percetakan ya, seperti itu. Percetakan ya bisa untuk pesan untuk spanduk, baliho, dan itu tadi kan ada juga yang bagian marketing ya. Nah, nanti juga dikembangkan tuh dengan digital marketing tuh ya. Jadi kita tidak perlu mendatangi tempat usahanya Mas ini ya, Mas Ahmad Saputra, tapi kita cukup tadi ya pesan lewat WhatsApp gitu ya. Kalau di Banjarmasin sudah marak seperti itu gitu ya. Jadi Ibu biasanya tinggal kirim ya desain awal, kemudian mereka desainkan, kemudian nanti selesai ya, kemudian bayar secara ini ya, transfer gitu ya, dan selesai gitu ya. Jadi tidak perlu apa ya, tidak membuang waktu untuk misalnya keluar rumah seperti itu. Oke, Mas Ahmad Saputra, semoga bisnisnya sukses dan juga berkembang ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Baik, Mantap terima ya. kasih, Bu, sebelumnya. Ya, sama-sama. Oke, sekarang perwakilan dari Politala dong. Tadi ada sepertinya. Atau ini oke dari Politala atau dari IKIP PGRI. Tadi sepertinya sudah open kamera nih. Dari IKIP PGRI tadi siapa yang open kamera ya? Sohibur Rahman atau dari Politala? Silakan. Jangan takut salah ya, karena kita juga sedang latihan ya bagaimana melaksanakan untuk oke. Ya betul tuh kata Mas Ferdian, jangan kalah sama yang lain ini ya. Tapi kalau kita berlomba untuk kebaikan, kesuksesan, kenapa tidak ya? Ayo harus ini ya, ditantang diri kita. Ya ingat ya tadi ya, kita harus menantang diri kita untuk kita bisa gitu ya. Oke, dari Politala ada yang ingin mempresentasikan tugasnya? Atau dari IKIP PGRI ya? Ada nih IKIP PGRI. Sepertinya malu-malu nih atau belum makan siang, jadi masih malu-malu untuk berbicara nih. Ya, sepertinya nggak ada. Atau ada yang lain dari ULM mau presentasi lagi? Ya, ini semoga yang tidak open kamera ngerjakan tugas ya, bukan kemudian nggak berani nongol, kemudian ini nggak dikerjakan tugasnya. Oke, ya. Kalau tidak ada yang ingin presentasi, Mbak Mahmuda gimana? Mau presentasi, Mbak? Wakil dari Politala. Mahmuda? Oke, sepertinya agak trouble jaringannya. Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya terkait ya dengan keselamatan ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, nah ini, oke. Saya awali dulu ya terkait tadi ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana sih kita itu melakukan rekrutmen, kemudian kita bagaimana juga melakukan analisa jabatan, kemudian deskripsi pekerjaan ya. Intinya itu adalah bagaimana kita mengelola karyawan ya di usaha yang kita misalnya tadi ya. Kalau ini contoh ya, kalau Anda yang bergerak di usaha manufaktur gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika kita mau mengelola karyawan dalam industri manufaktur. Pertama adalah perhatikan jam kerja dan shifting ya. Maksudnya gini, dalam industri manufaktur ini adalah perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya perusahaan itu akan mengoptimalkan kinerja karyawan dengan mengatur waktu kerja dan juga pembagian jadwal shifting gitu ya. Nah, misalnya gini, Anda mungkin usahanya sudah berkembang nih, sudah berkembang, tumbuh ya.
kemudian menjadi besar gitu ya. Bisa jadi kebutuhan untuk karyawan baru itu tadi ya ada beberapa pilihan ya, ada outsourcing, ada kemudian itu ya karyawan sementara, ada juga bisa dengan mengatur jam kerja. Nah, mengatur jam kerja ini salah satu cara juga untuk mengurangi ya, oke, terima kasih ya yang jaringan tidak stabil, semoga nanti stabil ya. Oke, jadi bisa juga untuk mengurangi biaya tadi ya, karena rekrutmen dan juga seleksi itu kan perlu biaya dan tenaga dan waktu. Maka salah satu cara yang alternatif yang digunakan itu adalah dengan mengatur waktu kerja dan ini ya pembagian jadwal untuk shift seperti itu. Kemudian yang kedua ya, menjaga hubungan komunikasi dengan karyawan. Nah, hubungan komunikasi ini sangat penting ya. Jadi jangan sekedar ya udah kamu udah tahu nih SOP, tugas dan tanggung jawab kamu jalankan, tidak, tapi juga perlu komunikasi. Perlu adanya misalnya apa ya, forum seperti ramah tamah atau misalnya forum bersama gitu ya. Bisa misalnya ketika istirahat atau makan siang makan bersama, itu sudah memberikan kesan tersendiri ya, kedekatan komunikasi ya pribadi antara ini ya owner ya Anda dengan misalnya karyawan Anda gitu ya. Jadi perlu ya untuk meningkatkan hubungan komunikasi karena akan bisa untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai pencapaian karyawan. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa punya nih karyawan yang ternyata kinerjanya bagus nih, maka adik-adik bisa memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan tersebut. Nah, ini tujuannya bisa untuk memotivasi karyawan lain agar bekerja lebih baik gitu ya. Oh, ternyata kalau saya kerjanya bagus ada nih misalnya diberikan insentif atau bonus ya, silakan bonusnya misalnya separuh dari gaji atau diberikan bonus apa. Kalau generasi milenial itu sukanya bonusnya itu nggak berupa uang, tapi mungkin diberikan misalnya iPhone gitu, wah itu gede banget ya harganya. Atau diberikan misalnya software apa atau game apa seperti itu ya, menyesuaikan saja dengan karakteristik karyawan kita ya. Nah, kemudian juga ya karyawan yang kinerjanya misalnya sudah baik, maka dia akan tergerak untuk apa? Untuk mencapai hal lain yang bersifat positif. Jadi akhirnya dia termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu dengan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau misalnya karyawannya ini kinerjanya jelek? Nah, kalau kinerjanya jelek bisa diberikan juga punishment. Tapi punishment menghukum yang bukan kemudian memalukan dia. Nah, Ibu ambil contoh nih, ada ya beberapa mall atau pasar tertentu atau misalnya toserba tertentu itu ya, ketika karyawannya itu ada melakukan kesalahan, dia malah diberikan seperti ini ya, seperti putri gitu ya. Jadi dia diberikan selempang ya sebagai misalnya ikon dari toko tersebut ya. Padahal sebenarnya dia sedang diberikan punishment, tapi kan orang nggak tahu, malah taunya bahwa oh itu loh ikon dari toko tertentu gitu ya. Tapi jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa nanti kalau berjumpa di mall ada yang pakai seperti itu ditanya, Mbak sedang dihukum ya? Oke, jangan ya. Nah, itu salah satu teknik juga untuk memberikan punishment kepada karyawan yang kinerjanya misalnya tidak baik supaya tidak terkesan dia itu dihukum gitu ya. Kemudian yang keempat, pastikan penggajian itu berjalan lancar. Ingat ya, penggajian atau pemberian kompensasi itu merupakan hal yang sangat signifikan untuk kita bisa mempertahankan karyawan yang berkualitas. Jadi usahakan ya penggajian itu berjalan lancar. Karena apa? Sudah menjadi kewajiban bagi kita yang mempunyai usaha untuk memberikan gaji karyawan setelah karyawan itu mengerjakan tugasnya dengan benar. Dan kelancaran pemberian gaji ini akan menentukan perusahaan apakah dinilai cukup kompeten ya dalam mengelola karyawan. Ingat ya, jangan sampai terlambat ya, harus lancar. Kalau misalnya pemberian gajinya itu setiap tanggal 1 ya diberikan ya, atau tiap tanggal berapa ya, sesuaikan dengan jadwal pemberian gaji. Kemudian yang kelima nih,
mengadakan pelatihan dan pengembangan kerja. Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengelola karyawan dalam industri manufaktur itu adalah dengan senantiasa memberikan pelatihan dan pengembangan kerja. Nah, ini tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan skill dan menumbuhkan kapabilitas, di mana akan apa? Mempengaruhi pada proses kerja. Ya, contohnya misalnya perusahaan menggunakan mesin terbaru, maka jelas perusahaan ya, atau misalnya Anda nih mendatangkan apa ya, ada Ibu ambil contoh nih ya, misalnya usaha ada ya, usaha teman Ibu itu laundry gitu ya. Laundrynya ini misalnya mempunyai mesin cuci yang teknologinya baru nih, ya, yang misalnya secara otomatis ya, jadi tidak perlu diganti-ganti airnya. Nah, ini juga perlu ya disosialisasikan gitu ya, atau mengadakan pelatihan kepada karyawannya yang biasanya menggunakan mesin cuci yang manual. Nah, sehingga apa? Sehingga karyawan bisa beradaptasi untuk menggunakan mesin baru tersebut, gitu ya. Jadi jangan mempunyai persepsi pastilah orang bisa, belum tentu loh ya. Ada orang-orang untuk yang detail terkait dengan penggunaan teknologi itu tidak bisa, gitu ya. Sehingga tadi perlu benar-benar tadi diberikan pelatihan dan pengembangan, gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung pada deskripsi dari pekerjaan tersebut. Kalau deskripsi pekerjaannya itu memang sangat erat dengan kemajuan teknologi, ya maka memang karyawan tersebut harus mempunyai ya latar ya, background yang memang menguasai teknologi. Dia tidak gaptek ya. Bayangkan kalau dia bagian marketing, kemudian marketingnya dia secara digital, wah dia gaptek dalam teknologi ya nggak akan jalan seperti itu ya. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah melakukan penilaian karyawan secara rutin ya. Jangan dianggap sepele evaluasi atau penilaian karyawan, karena inilah yang nanti akan menentukan atau memberikan efek ya pada peningkatan produktivitas kerja karyawan. Kalau senantiasa dilakukan ini ya penilaian secara rutin, maka sebenarnya secara tidak langsung akan memotivasi karyawan untuk bisa apa? Meningkatkan produktivitas. Nah, ini melakukan penilaiannya biasanya apakah setiap bulan Ibu? Ya jangan ya, setiap 6 bulan hingga setahun. Jangan kemudian saking semangatnya seminggu sekali. Wah, ini nanti malah bisa bikin karyawannya itu stres ya. Jadi cukup 6 bulan sekali saja gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya sekarang terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah bagaimana usaha kita itu bisa memberikan workplace ya yang apa? Yang safety ya. Jadi bagaimana menciptakan ya lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk karyawan kita. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah merupakan kondisi ya di mana para karyawan itu terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini juga nanti Anda perlu mengidentifikasi loh ya, kemungkinan apa sih yang bisa mengakibatkan karyawan itu cedera atau resiko gitu ya. Karena apa? Keselamatan kerja ini menjadi hal yang penting. Kita ingin mempertahankan, menjaga karyawan ya agar bekerjanya itu selamat. Kemudian, kesehatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Ya, tadi seperti siapa tadi ya yang spesifikasi pekerjaannya adalah wanita yang belum menikah. Ya, itu bisa jadi ya. Karena apa? Merangkai bunga itu perlu ketelitian, kemudian perlu kejelian dan kecepatan. Kalau yang sudah menikah mungkin karena tadi ya urusannya semakin banyak, sehingga akhirnya apa? Dia bisa jadi nanti emosi ya, emosi ketika menyusun apa merangkai bunga akhirnya tidak jadi rangkaian bunga, malah rangkaian bunga misalnya untuk ulang tahun, malah rangkaian bunga untuk kematian. Nah, ini kan berbahaya gitu ya. Nah, ini perlu ya, jadi maksud dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, perlunya menjalankan program keselamatan kerja itu yang pertama,
ya. Itu untuk mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Ya, kerugian fisik ataupun finansial. Misalnya ya dia ketika bekerja itu tidak aman ya kondisinya ya. Jadi jangan dikira walaupun di layar ini helm ya, kemudian yang semuanya berkaitan dengan pekerjaan secara fisik ya, tidak. Misalnya ya yang tadi ya mau usaha percetakan, kemudian desain ya, itu juga misalnya pengaturan misalnya ya tata letak untuk kabel gitu ya, supaya kabel itu tidak berbahaya ketika karyawan itu lewat. Itu juga perlu diatur ya untuk mencegah adanya kerugian fisik dan finansial yang diderita oleh karyawan. Kemudian yang kedua itu juga untuk apa sih, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ya, jadi program keselamatan kerja itu bisa untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya gangguan yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dalam hal produktivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Nah, ini ya. Jadi kalau keselamatan dan kesehatan kerja itu terjaga, ya berarti tidak perlu nih untuk membayar premi asuransi. Kemudian yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya lingkungan kerja yang tidak aman, tidak selamat, itu bisa kemudian mengakibatkan tadi ya kecelakaan kerja bagi karyawan, dan ini bisa kemudian adanya tuntutan hukum gitu ya. Nah, ini ya pentingnya menjalankan program keselamatan kerja. Nah, ini ya, fokus program keselamatan kerja itu difokuskan pada dua aspek, yaitu perilaku kerja dan kondisi kerja. Ya, ingat ya, karyawan itu juga harus mindset-nya itu dibentuk agar apa? Sikap karyawan itu yang pro keselamatan kerja. Jangan sampai misalnya ya dia kerjanya asal gitu ya, misalnya tadi ya yang ada perilaku barbar, akhirnya berdampak nih kepada keselamatan kerja. Dia tidak pro terhadap keselamatan kerja, kerjanya asal saja, ini berbahaya. Kemudian yang kedua, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan apa? Keselamatan kerja. Nah, ini juga harus didukung loh ya, program keselamatan kerja itu dari level top manajemen sampai ke lower. Kalau dalam usaha Anda, misalnya UMKM, ya dari si owner, pengelola usaha tersebut sampai kepada karyawan paling bawah. Itu harus pro terhadap apa? Keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, itu menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Ini apalagi manajer ya, dia harus yang menjadi utama untuk apa ya? Untuk dia itu melaksanakan program keselamatan kerja. Selain perilaku kerja, juga pada kondisi kerja. Ya, jadi program keselamatan kerja itu difokuskan pada dua aspek. Pertama tadi perilaku kerja, yang kedua adalah kondisi kerja. Jadi bagaimana mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Ya, misalnya kalau Ibu cek di Cappuccino Cinco itu ya, untuk memecahkan es batu itu perlu ada alat tersendiri gitu ya. Dan ketika mengoperasikan juga ada alat pengamannya gitu ya. Kemudian misalnya ya lantainya itu diberi keset ya yang anti slip ya, supaya tidak licin dan kemudian menyebabkan karyawan itu jatuh ya. Itu kondisi-kondisi yang memang harus diciptakan dengan penyediaan alat-alat pengaman agar tidak merugikan ya karyawan secara fisik dan juga finansial. Nah, ini ada teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ada analisis bahaya pekerjaan dan ergonomika. Nah, analisis bahaya pekerjaan ini terkait dengan proses di mana ya dirancang untuk mempelajari dan menganalisa bahwa sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Jadi, adik-adik mahasiswa itu membuat ini ya ibaratnya itu analisa atau prediksi kemungkinan bahaya potensial yang timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Jadi harus sudah bisa diperkirakan, diprediksikan, oh kalau pekerjaan ini itu menimbulkan potensi
misalnya atau potensi atau resiko apa, itu sudah bisa ya kemudian di list ya, kemudian untuk menanganinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi melakukan analisa akan bahaya potensial yang mungkin muncul, yang selanjutnya itu adalah merumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman untuk mencegah bahaya-bahaya potensial itu. Nah, jadi langkah untuk mengantisipasi adanya bahaya yang potensial tadi apa sih? Disebutkan misalnya penyediaan misalnya apa tuh tabung untuk kebakaran ya, kemudian juga jaket ya, kemudian tadi keset anti slip dan lain-lain. Kemudian ergonomika ya, teknik yang kedua untuk program keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah ergonomika. Ergonomika itu adalah studi mengenai hubungan manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ingat ya, hati-hati apalagi kalau karyawan yang suka kemudian, wah ini bahaya ketika dia lagi mood-nya tidak bagus, kemudian dia bekerja asal-asalan sehingga akhirnya merugikan dirinya sendiri. Nah, inilah ya. Kemudian ergonomika ini terkait juga bagaimana perlu disesuaikan ya mesin-mesin, lingkungan kerja terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Nah, ini nih ya sangat menarik gitu ya. Jadi mesin-mesin dan lingkungan kerja ya, jadi perlu disesuaikan ya adalah mesin-mesin dan lingkungan kerja terhadap karakteristik para karyawan. Kalau karyawan yang tidak telaten ya, atau misalnya kurang disiplin ya, misalnya dia bagian penggorengan keripik pisang, wah itu bahaya itu ya. Kalau karakternya itu dia kemudian ketika ada masalah, wah bahaya itu kalau berdampak pada tadi ya, ketika dia menggoreng keripik pisang itu ya. Nah, kemudian juga ada analisis terhadap job hazard analysis. Nah, ini adalah proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut dalam langkah-langkah yang menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi, gitu ya. Oleh karena itu, ya di sini dalam job hazard analysis perlu keikutsertaan pekerja, ya ahli atau insinyur, keselamatan di bidangnya, serta investigasi kecelakaan bila kemudian apa sampai terjadi gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa juga perlu ya membuat seperti ini gitu ya. Nanti ada kolomnya ya yang bisa adik-adik mahasiswa isi. Nah, ini pencegahan ya cedera dan juga penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini perlu juga ya disadarkan ke karyawan adik-adik mahasiswa. Misalnya apa? Menyadarkan kepada para karyawan mengenai bahaya yang mungkin timbul atau berpotensi yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Kemudian bisa dengan memasang alat-alat kontrol produksi, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman, kemudian juga mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak ya. Misalnya bagian apa ya? Penggorengan ya, misalnya kalau adik-adik mahasiswa punya usaha ini ya keripik macam-macam gitu ya. Terus ada yang bagian penggorengan biasanya kan harus memakai apa ya penutup kepala supaya kalau dia pakai mempunyai rambut yang panjang tidak terurai dan berbahaya kalau sampai masuk ke penggorengan gitu ya. Nah, ini juga harus apa ya disadarkan pada karyawan. Kemudian menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman dan mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Nah, ini ya, ini pentingnya untuk apa pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian juga dibahas juga ya tentang stres ya. Jadi K3 itu juga meliputi juga stres. Nah, stres ini reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Biasanya stres ini ya mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada orang yang stres kemudian dia giat kerja gitu ya. Ada orang yang stres kemudian akhirnya apa? Dia tidak masuk kerja bahkan kemudian dia resign. Nah, kadang juga stres itu diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa membuat seseorang mengalami stres ya. Tapi juga bagi orang lain tidak gitu ya. Maka dari itu Anda ketika mempunyai karyawan, Anda harus mengetahui dan mendalami karakteristik masing-masing karyawan Anda supaya Anda tahu gitu loh. Oh, saya kalau mau meningkatkan kinerja si A, oh karakteristiknya dia seperti ini. Oh, saya
saya punya strategi tertentu seperti itu. Begitu juga dengan karyawan B. Jadi pengaruh stres itu kadang juga tidak negatif ya, tapi juga bisa juga meningkatkan produktivitas tadi ya jika stresnya itu tingkat ringan. Bahkan bisa untuk membantu ide-ide yang kreatif ya. Anda bisa membaca juga, apakah Anda termasuk orang yang saya sebenarnya bisa juga Bu stres, kemudian ketika saya stres malah produktivitas kerja saya meningkat gitu ya. Bisa jadi ya seperti ini. Oke ya, nah ini Ibu lewati. Nah, ini akibat potensial stres ya. Jadi ada lumayan ya, bisa parah dan juga kalau berlangsung lama maka bisa membahayakan ya. Stres itu bisa menyebabkan misalnya dia tidak masuk kerja, penggunaan alkohol atau obat-obat lainnya secara berlebihan, kemudian bisa juga menyebabkan kinerja yang buruk atau juga apa kesehatan yang buruk gitu ya. Nah, sehingga stres itu berkepanjangan bisa mengakibatkan apa? Penyakit yang mematikan ya, seperti jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, kecanduan obat ya, kemudian sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebih, dan penyakit-penyakit yang mengganggu lainnya. Nah, ini Anda jika mempunyai karyawan ya bisa nanti diidentifikasi. Oh, karyawan saya itu termasuk yang tipikalnya gimana sih? Oh, mudah stres. Oh, atau kan misalnya dia ini ya, misalnya sering tidak masuk kerja atau dia sering sakit ya, itu berarti bisa jadi stres. Nanti bisa juga diteliti juga pemicunya apa sih? Apa yang menyebabkan dia itu kemudian stres. Nah, ini faktor penyebab stres itu bisa dari faktor organisasi, pribadi ataupun lingkungan umum. Kalau faktor yang menyebabkan stres dari organisasi itu adalah misalnya budaya ini ya kerja, pekerjaannya atau kondisi kerja itu juga bisa menyebabkan stres. Kalau faktor pribadi itu seperti apa? Keluarga, kemudian masalah finansial ataupun juga lingkungan secara umum ya, misalnya ini harga BBM sedang naik ya, maka bisa mengakibatkan stres ya, karena pasti pengeluarannya meningkat. Nah, mengelola stres. Nah, ini ya, adik-adik mahasiswa, nanti kalau punya usaha dan usahanya sudah berkembang, bisa tuh supaya karyawannya tidak stres. Bisa dengan apa? Olahraga, kemudian perlunya relaksasi, kemudian menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, bisa kemudian bersikap toleran ya, atau adik-adik mahasiswa bisa memikirkan agar karyawannya itu bisa mengelola stres. Nah, ini evaluasi program keselamatan dan kesehatan gitu ya. Jadi ketika melakukan evaluasi terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja ya, maka bisa dilihat dari beberapa indikator ya. Oh, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan ya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif ya, berat ringannya cedera. Kemudian menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan gitu ya. Jadi dievaluasi, oh ternyata penurunan tingkat kecelakaannya tingkat kecelakaan menurun, penyakit yang terkait dengan pekerjaan menurun, berarti apa? Program keselamatan dan kesehatan kerjanya itu berhasil. Nah, ini undang-undang yang menjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia itu adalah pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tercapainya program keselamatan kerja. Jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti punya program keselamatan kerja dikatakan tercapai jika dia itu didukung oleh seluruh manajemen. Misalnya adik-adik punya tadi ya founding team ya, maka founding team tadi setuju dengan adanya program keselamatan kerja. Kemudian pelatihan yang memadai dalam masa orientasi mengenai keselamatan ya. Kemudian pekerja itu sadar nih, karyawan adik-adik sadar akan perlunya safety dalam bekerja. Kemudian lingkungan dan tempat kerja yang aman ya, kondusif itu sehingga akhirnya program keselamatan kerja itu tercapai. Nah, ini keselamatan efek ekonomi langsung atau tidak langsung. Kalau langsung ya berarti apa? Biaya perawatan dan penyembuhan, kehilangan anggota tubuh bahkan kematian. Nah, jadi ya ketika program keselamatan ini dijalankan, maka ya akan bisa mengurangi biaya-biaya seperti ini. Tidak langsung ya keselamatan itu efek ekonominya secara tidak langsung
produktivitas itu menurun, turnover premi asuransi lebih tinggi, dan juga apa, munculnya tanggung jawab sosial. Nah, ini juga kekerasan dalam lingkungan kerja secara fisik ya. Misalnya karena jenis kerja ya, kadang juga bisa ada kekerasan ya secara fisik gitu ya. Nah, ini tindakan pencegahan ya. Jadi adik-adik mahasiswa kalau mempunyai tadi ya usaha, kemudian supaya tidak terjadi tadi ya pelecehan atau kekerasan fisik, maka ada tindakan pencegahan nih. Misalnya dilarang membawa senjata tajam ke tempat kerja dan tempat parkir. Kemudian bisa nih secara rutin ya diperiksa kesehatan fisik dan jiwa. Nah, itu ya. Bisa ya adakan misalnya kerjasama ya dengan dokter atau apa ya, pusat kesehatan masyarakat ya. Kemudian peraturan yang tidak memberi toleransi nih bagi pegawai yang melakukan kekerasan. Jadi kalau ada pegawai yang melakukan kekerasan fisik atau pelecehan, maka bisa tuh dengan sanksi atau misalnya apa, diberhentikan gitu ya, tidak memberikan toleransi, sehingga akhirnya apa, terjadi lingkungan kerja yang aman. Peraturan yang mewajibkan pegawai melapor jika adanya kejanggalan gitu ya, misalnya ada sesuatu hal yang tidak aman gitu ya, maka silakan untuk melapor. Kerjasama dengan psikiater atau dokter jika ada, kemudian melatih reception atau manajer jika melihat sesuatu yang berbahaya. Nah, ini ada identifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, silakan coba adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah melakukan identifikasi ya terhadap pekerjaan atau jabatan yang ada ya, melakukan tadi deskripsi dan juga spesifikasi jabatan. Sekarang coba adik-adik bikin ya kegiatan yang dilakukan untuk di usaha adik-adik sekalian, itu memunculkan nggak apa ya, adik-adik coba melakukan identifikasi hazard ya yang mungkin muncul dan juga potensi resiko. Kemudian tindakan pengendaliannya itu apa? Misalnya ini ya, Ibu berikan contoh ya sebentar. Ini ada contohnya dulu. Oke, saya share. Nah, ini sudah kelihatan di layar ya. Misalnya ini pada usaha cappuccino Cinco ya misalnya. Ini kegiatannya, jadi adik-adik mahasiswa mengidentifikasi dulu nih kegiatan yang ada ya. Nah, misalnya kegiatan pertama memblender bahan baku. Identifikasi hazard ya, mungkin apa? Mesin blender dan perlengkapannya yang sudah aus. Ya, ini kan bisa menimbulkan potensi resiko ya. Potensi resikonya apa nih? Terlilit, terjepit, gelas blender pecah. Nah, kemudian tindakan pengendaliannya apa? Penempatan yang benar dan pemakaian sesuai prosedur gitu ya. Kemudian menggunakan gelas berbahan plastik atau fiberglass, kemudian melakukan pengecekan berkala terhadap blender. Seperti itu. Kemudian apalagi nih identifikasi hazard dari memblender bahan baku, rangkaian kabel listrik yang tidak tersusun dengan rapi. Ini juga potensi resikonya ada nih. Nah, kemungkinan karyawan kesetrum ya, konsleting listrik. Nah, seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya berapa nih ya? 10 menit ya. Oke, silahkan. 10 menit cukup ya, Mas Ferdian ya. Iya, mungkin cukup aja sih, Bu. Tapi ini jam 2.48, apa kita genapkan aja di jam 3? Oh iya, boleh. Berarti sampai pukul 15 ya. Oke, silahkan kerjakan tugasnya. Jadi adik-adik mahasiswa coba ya latihan mengidentifikasi hazard dan potensi resiko serta tindakan pengendalian dari aktivitas atau kegiatan dari usaha yang nanti adik-adik mahasiswa lakukan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya ditanyakan ya. Ada yang bertanya soalnya apa, Bu? Ya, oke. Oke, soalnya ya, jadi Anda ini
buatlah identifikasi K3 untuk usaha Anda, ya. Jadi Anda coba melis kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan dalam usaha Anda, terus mengidentifikasi resiko yang mungkin muncul, ya, identifikasi hazardnya, kemudian potensi resikonya dan tindakan pengendaliannya seperti apa, gitu. Sudah jelas? Di tempat saya hujan deras nih. Oke, silakan diisi ya tabel seperti ini ya. Silakan waktunya sampai pukul 15. Nanti tugasnya ini silakan bikin di file ya. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke panitia ya. Mungkin nanti Mas Afif bisa membuatkan Google Form ya untuk pengumpulan tugas ya, Mas Afif. Izin bertanya, Bu. Iya. Maaf, tadi Ulun ketinggalan di poin pertama. Itu spesifikasi jabatan atau pekerjaan itu seperti apa ya, Bu? Oke. Wah, pertanyaan ini seperti saya harus mengulang materi ini. Tadi ngikutin nggak, Zaki? Terlambat 15 menit, Bu. Oke, ya. Saya ulang ya. Oke, kalau yang tugas ini udah paham ya, Zaki ya? Yang ini sudah paham, Bu. Oke, sekarang Ibu akan share ya sebentar terkait tugas yang pertama. Oke, sebentar ya. Nanti materi juga akan saya share ya. Baik, Bu. Nah, ini deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan atau pekerjaan. Tadi Baik, Bu. ada yang Hafiz ya tadi ya, itu presentasinya udah lengkap tuh dia. Sudah melakukan identifikasi pekerjaan yang ada di dalam usahanya, kemudian sudah melakukan deskripsi dan spesifikasi juga. Spesifikasi itu terkait orang yang nanti kualifikasi minimum ya dari orang yang akan menjalankan jabatan tersebut gitu. Kalau deskripsi jabatan ya terkait dengan informasi ya terkait dengan jabatan itu tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Begitu. Paham, Zaki? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, bagaimana? Sudah selesai. Jadi untuk waktu pengumpulannya hari Kamis ini ya, maksimal pukul 23.00. Dan untuk ini masih ada sesi, kita coba akan membahas dari yang pekerjaan atau tugas yang sudah Anda kerjakan. Sehingga nanti ketika dikumpulkan hasilnya sudah bagus ya, seperti itu. Silakan ada yang ingin mempresentasikan tugasnya. Kalau ada laptop ya bisa share screen. Silakan. Oke, siapa yang ingin presentasi nih? Ada
Coba ya dari Politala ya. Politala, siapa yang Sepertinya mau? malu-malu nih, malu-malu. Ya, ya. Oh ya, ini Iya. ada dari Priska dari UPR. Silakan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin off-cam, tapi saya ingin mencoba menjawab dari tugas yang Ibu berikan. Di sini saya kebetulan ada usaha kerupuk Mangat Ayun Itah dan ada beberapa resiko yang mungkin menyebabkan atau kecelakaan kerja. Jadi yang di kegiatan pertama itu adalah menghaluskan bahan baku. Karena bahan baku ini berupa ikan, jadi kami biasanya menchopper itu menggunakan chopper mini itu untuk identifikasi hazardnya. Kemudian potensi resikonya karena masih menggunakan yang chopper mini itu kan pisaunya masih bisa dilepas pasang, Bu. Kemungkinan itu bisa membuat tangan terluka. Nah, untuk tindakan pengendaliannya itu bisa menggunakan pelindung tangan seperti sarung tangan lateks yang tebal. Selanjutnya di kegiatan yang kedua, karena sudah di kerupuk siap diiris itu adalah pengirisan kerupuk. Kemudian identifikasi hazardnya itu menggunakan pisau yang tajam. Nah, untuk potensi resikonya itu juga berpotensi untuk melukai tangan. Sehingga tindakan pengendaliannya itu bisa menggunakan sarung tangan lateks yang tebal atau menggunakan alat pemotong kerupuk atau alat pembantu pemotong kerupuk. Selanjutnya, di kegiatan ketiga yang berpotensi juga adalah penggorengan kerupuknya, Bu. Jadi sebelumnya itu kami menggunakan wajan itu terlalu besar. Jadi potensi resikonya itu bisa menyebabkan luka bakar karena kena wajan yang besar ini. Sehingga tindakan pengendaliannya kami mengganti wajan ini menjadi wajan yang berukuran sedang. Seperti itu, Bu. Oke. Sudah, Bu. Di tempat Terima Ibu kasih. hujannya sangat deras sehingga mempengaruhi nih penerimaan suara nih. Oh, Oke. saya Ada berapa jenis kegiatan Mbak Friska dari usaha Mbak Friska? kalau untuk kegiatan itu mulai dari persiapan bahan baku, Bu, kemudian proses dari pengukusan, terus ada pengirisan kerupuknya sama penggorengan kerupuknya. Oke, Terus ada pengemasan. Ya, penggorengan kerupuk itu ini ya kemungkinan tadi ya hazard tadi apa Mbak? Masih menggunakan wajan itu yang terlalu besar. Oke. Nah, potensi resikonya bisa menyebabkan luka bakar, Bu. Ya. Oke, Mbak Friska, nanti dilengkapi secara detail lagi ya, dan juga tadi bagaimana tindakan penanggulangannya juga ya. Oke, terima kasih Mbak Friska dari UPR, sukses untuk usahanya. Oke. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin presentasi? Oke, Muhammad Zaki, silakan. Zaki. Apakah perlu share screen, Bu? Boleh, silakan. Nah, di sini saya menggunakan saya untuk usaha pengolahan ikan. Yang pertama itu pengangkutan ikan, identifikasi hazardnya, wadah ikan dan lantai yang licin, potensi risiko terjatuh dan tertimpa. Tindakan pencegahannya yaitu melakukan pembersihan lantai secara berkala dan menggunakan sandal. Kemudian yang kedua itu ada pembersihan ikan, penggunaan pisau dan duri ikan, tersayat dan tertusuk duri. Kemudian tindakan pengendalian menggunakan sarung tangan. Yang ketiga pembumbuan ikan, yaitu identifikasi hazardnya penggunaan pisau, potensi risiko tersayat. Salah satu tindakan pengendaliannya itu menggunakan sarung tangan. Kemudian ada pengemasan, ada alat sealer, menggunakan alat sealer, potensi risikonya terjepit dan luka bakar. Tindakan pengendaliannya itu fokus dan tidak berbicara selama bekerja. Oke. Ya, terima kasih Mas Zaki. Oke, jangan tutup aja tadi screen-nya. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya. Mungkin nanti di atasnya diberi judul ya, usaha apa gitu ya. Jadi diberi judulnya itu adalah analisa pengendalian resiko K3 terhadap kesehatan kerja, gitu ya. Ini ya, Ibu tulis di kolom chat deh ya, seperti ini.
Ini ada usaha. Nah, silakan seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini tadi Mas kan Zaki sudah mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan untuk usaha apa tadi Zaki? Usaha pengolahan ikan, Bu. Usaha pengolahan ikan gitu ya. Ini jadi kerupuk gitu ya atau apa? Ikan bumbu, Bu. Ikan Bumbu. ikan apa Zaki? Ikan yang dibumbui gitu, Bu. Oh, ikan yang dibumbui. Anu ya, apa tuh? Pakasam atau apa? Untuk saat ini rencananya mau yang bumbu kuning itu, Bu. Oh, bumbu kuning itu ikan apa tuh namanya Mas Ferdian? Yang ikan dibumbui itu? Wah, saya kurang tahu juga Bu masalah Oh, ikan. tahu. Oh, bukan orang Banjar nih. Saya asli Kalimantan Selatan, cuma tidak asli Banjarmasin. Oh, bukan Presto ya, Zaki ya? Apa Bukan, Zaki Bu. namanya? Namanya juga belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Mungkin izin masuk Bu, mungkin jangan asam kalau lah. Dia itu digoreng sih. Oh, Ibu kira kalau digoreng. Digoreng. Oke, pais, pepes, nah itu banyak tuh ya. Wah, hujan-hujan begini ngomongnya ikan pais, pepes, lapar nih ya. Ya, jadi Zaki mungkin nanti lebih dispesifikan lagi ya. Jadi misalnya usaha tadi ya, apa tuh misalnya tadi ya usaha ikan menjadi apa itu perlu disebutkan secara jelas. Baik, Terus Bu. kegiatannya, ini kan kegiatannya tuh ya atau ikan samu ya bisa jadi ya ikan samu ya. Ya, bisa jadi, Bu, bisa jadi. Ya, itu ikan samu enak banget nih ya Nita ya. Hujan-hujan, goreng ikan samu, nasinya anget, aduh enak banget itu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini nih. Jadi Zaki, nanti untuk kegiatannya dan identifikasi hazard itu perlu dipecah ya antara wadah ikan. Wadah ikannya apa? Lantai yang licin gitu ya. Jadi semakin banyak, semakin detail Zaki mengidentifikasi hazard, maka semakin kita semakin bagus untuk menanggulangi resiko yang ada gitu ya. Nah, kemudian potensi resikonya juga perdetil juga ya. Dari wadah licin itu potensi risikonya apa? Lantai yang licin kan jelas ya terjatuh, tertimpa. Tapi kalau wadah ikannya ini apa identifikasi hazardnya, Zaki? Kayaknya baskom sih, Bu. Baskom buat ikannya gitu. Oh ya, baskom buat ikannya mungkin apa? Kenapa wadah ikannya? Apakah licin enggak ya apa? Kalau Beratnya wadah itu, berat atau apa ya? Coba diidentifikasikan lagi ya. Baskom ikan yang misalnya ini ya tingkat ketebalannya atau apa ya? Kalau misalnya baskom ikannya itu terlalu tipis ya atau tidak tebal kan misalnya mengangkut ikan ya itu bisa jadi nanti apa itu misalnya bisa pecah dan itu bisa merugikan bagi karyawan seperti itu ya. Nah, pembersihan ikan ini ya penggunaan pisau ya, kemudian duri ikan. Nah, itu dipecah lagi ya Zaki ya. Jangan pakai dan tapi dipecah satu persatu begitu. Baik, Bu. Oke, paham ya Zaki ya? Paham, Bu. Oke, bagus nih Zaki kalau seandainya ikan samu itu bisa dikemas dengan kemasan yang apa tuh sealable, maksudnya kemasan yang bisa dijual ya bagus gitu ya dan bisa agak tahan lama ya itu bagus tuh ya ikan samu. Oke ya. Terima kasih Zaki, semoga nanti usahanya sukses ya dan nanti Ibu kalau ikan samu bisa sama Zaki nih ya. Mas Ferdian yang belum pernah makan tuh, coba tuh nanti pesan ke Mas Zaki ya. Oke ya. Selanjutnya, setelah Zaki, siapa yang ingin presentasi terkait dengan tugas tadi? Ada? Coba Ibu ke layar yang di belakang deh ya. Ini ada banyak nih, silakan. Ayo, silakan yang ingin presentasi. Fitria Nur nih, dari universitas mana nih Fitria Nur? Ayo, silakan Fitria Nur.
Ada di sini pengguna Zoom ya. Mungkin nanti harus diberikan ketentuan ya namanya ya, di rename nama underscore dari universitas mana nih. Oke, silakan siapa yang ingin presentasi lagi? Ini tugas ya, jadi silakan Nina Hafiza. Silakan Nina Hafiza. Nina, silakan Nina. Halo Nina. Tidak ada respon juga nih ya. Oke, siapa lagi yang ingin presentasi? Agus, silakan Agus. Yang aktif-aktif ini sudah ketahuan ya, kelihatan nih ya. Oke. Silakan Agus. Atau masalah jaringan ini ya, Agus? Ayo, ada lagi yang mau presentasi? Ingat ya, tugasnya ini nanti dikumpulkan maksimal malam nanti pukul 23.00 WITA ya. Nanti akan ada link yang akan dibagikan oleh Mas Afif ya untuk pengumpulan tugas. Oke, sepertinya silakan dari Uniba atau dari Politala. Oke, silakan. Perwakilan masing-masing satu, silakan. Dari Politala tadi belum ya? Atau juga dari Uniba, silakan. Oke. Atau sepertinya masih mengerjakan tugas. Juga yang di layar ini tidak ada namanya dan juga kameranya tidak open ya. Silakan, ada yang ingin mempresentasikan tugas. Ini yang tidak open kamera ini bagaimana nih ceritanya ini? Apakah tetap mengikuti ataukah sedang dibuka saja? Sedangkan target nanti Wirausaha Merdeka ini Anda kan punya usaha gitu ya. Jadi kalau tidak mengikuti perkuliahan dengan benar atau pelatihan dengan benar, saya nggak tahu ya posisi Anda di mana. Apakah memang ada di Zoom ataukah hanya di Zoom dibuka kemudian ditinggal aktivitas lain. Nah, ini sangat disayangkan ya. Oke. Mas, saya kembalikan ke Mas Ferdian. Mas Ferdian sepertinya mahasiswa sudah sudah capek kali ya karena sudah seharian ini ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Ferdian, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kelihatannya emang mahasiswa kita pada hari ini agak kecapean mungkin ya. Jadi banyak yang tidak open kamera juga. Padahal sebenarnya materinya sangat penting sekali, apalagi buat mahasiswa kita. Ini yang mau mengikuti kewirausahaan, artinya pelatihan itu sangat penting untuk pengembangan. Gitu. Tapi di sini apakah masih ada yang mau presentasi gitu? Terkait dengan tugas yang tadi diberikan oleh Ibu pemateri kita? Saya, Kak. Oke, silahkan. Siapa? Elvina. Elvina. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kan tadi saya usahanya jasa floris. Jadi itu berkaitan dengan membuat bunga dan merangkai bunga. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah merangkai kelopak bunga menjadi bunga yang utuh. Untuk identifikasi hazard yang pertama itu mesin lem tembak yang terlalu lama menyala. Kemudian potensi risiko yang akan terjadi yaitu konslet bahkan bisa menyebabkan meledak. Adapun tindakan pengendaliannya itu mematikan lem tembak jika sudah tercium bau gosong. Kadang kalau terlalu lama itu keciuman bau gosong. Kemudian jika sudah terlalu panas itu segera dimatikan. Kemudian untuk identifikasi hazard yang kedua untuk kegiatan yang pertama adalah meletakkan lem tembak di sembarang tempat atau di lantai. Potensi resikonya ini bisa menyebabkan terinjak
dan bahkan menyebabkan kulit melepuh. Adapun tindakan pengendaliannya yaitu bekerja dan meletakkan mesin lem tembak di meja. Kemudian ada kegiatan yang kedua yaitu memotong tangkai bunga yang segar jika menggunakan bunga yang hidup. Nah, untuk identifikasi hazardnya itu tangkai bunga yang berduri. Adapun potensi resikonya itu tertusuk dan luka. Adapun tindakan pengendaliannya itu bisa menggunakan sarung tangan yang tebal saat memotong atau merangkai bunga yang berduri. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih ya Eltina atas presentasi tugasnya ya. Jadi memang tadi sudah ini ya diidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Eltina ketika membuka usaha ya. Jadi identifikasi kegiatannya ini adalah meliputi ya proses dari kegiatan dari awal sampai dengan akhir jadi produk jadi seperti itu. Nah, kemungkinan ya tadi ya hazard dan juga potensi resiko dan juga pengendaliannya itu memang perlu diidentifikasi dari mulai sejak dini ya, sehingga bisa meminimalkan resiko yang mungkin terjadi gitu. Oke. Ada lagi yang ingin presentasi? Silakan yang mau presentasi atau mungkin mau minta pendapat atau saran dari Ibu Dr. Hasin Umi Anisan, mumpung ibunya ada gitu. Kesempatan lain belum tentu ya Bu ya. Silakan kalau mau minta masukan mungkin tentang usahanya juga bisa. Untuk materi besok kita akan membahas terkait dengan kompensasi ya, motivasi and training ya. Jumat besok ya, sesi yang siang gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup, Mas Ferdian. Sudah dicukupkan sampai sini aja, Bu ya. Ya. Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu, saya pengen lihat semangat dari mahasiswa kita dulu. Boleh kirimkan lagi emoticon apinya, karena kita sudah memulai dengan semangat, artinya kita tutup juga dengan semangat pada hari ini. Ya, terima kasih, Melanie Raganita. Ayo silakan emoticon apinya. Siapa aja nih yang udah ngirimin? Aduh, banyak banget juga. Candi Deva, Ari Suci, Nur Desa Fitri, Muhammad Ihsan, Nurini, Maulida. Oke, terima kasih banyak emoticon apinya. Tidak berlebihan juga kita ucapkan terima kasih banyak. Boleh tuliskan terima kasih kepada Ibu pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Hasin Umi Anissa. Terima kasih banyak sudah mau berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ini tidak hanya untuk mahasiswanya, tapi juga untuk saya pribadi juga. Siapa tahu nanti saya pengen berwirausaha begitu, Bu. Artinya tadi yang saya tangkap bahwa berwirausaha itu kita tidak bisa sembarangan. Dengan kita memilih karyawan saja kita tidak boleh sembarangan. Jadi harus orang yang emang punya kompeten di bidangnya. Tadi kayak kita harus menakar takaran kopi, misalnya takaran susu, itu tidak boleh sembarangan juga. Harus ada takaran-takarannya. Apalagi tadi contohnya saja kayak kita memotong es batu misalnya, ya tadi kita juga tidak boleh sembarangan juga gitu. Dan juga tadi ada takaran boba, kalau bobanya kebanyakan, apa yang kita minum, jadi makan bobanya aja mungkin ya Bu. Nah, jadi tidak boleh sembarangan gitu. Baiklah, ya, terima kasih kepada Ibu materi kita pada hari ini, Ibu Dr. Hasin Umi Anissa SEMM, yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali, ilmu dan juga masukan yang berkaitan dengan manajemen, terutama manajemen organisasi tadi, untuk adik-adik mahasiswa kita, termasuk saya juga secara pribadi. Terima kasih juga kepada mahasiswa kita yang sudah mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam perkuliahan yang dimulai dari pagi tadi sampai sore hari ini. Untuk itu saya mewakili tim. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok siang ya.